mendidik generasi mulia, menyusun mantan konyol etik guru Indonesia, bikinkan dan guru Indonesia, bersumpah menjadi guru sejati, mengabdi untuk negeri, menjadi mutiara ibu pertiwi. Sayalah ibu, majulah ibu, ikatan guru Indonesia. Sayalah ibu, majulah ibu, ikatan guru Indonesia. Ikatan guru Indonesia, bermutu jujur dan profesional, menjadi pelopor perubahan, mengajak calon tidak belajar. Ikatan guru Indonesia, terdepan dalam ilmu, sharing and growing together. Ikatan guru Indonesia, sayalah ibu, majulah ibu, ikatan guru Indonesia. Sayalah ibu, majulah ibu, ikatan guru Indonesia. Ya, baik Bapak Ibu yang berbahagia. Selanjutnya, agar kegiatan kita dapat berlangsung dengan baik, maka mendahului semua itu, mari kita tunduk kepala sejenak dan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengar secara bersama laporan Ketua Ikatan Guru Indonesia Kota Ambon pada Bapak Ariyadi Kanus MPD. Disilakan. Oke, terima kasih Pak Ari. Yang terhormat Bapak Kepala BGP Provinsi Maluku, Bapak Dr. Lamansur MPD. Yang sangat kami banggakan, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Bapak Dr. Andus FF Taso MSI. Yang kami hormati para pemateri, Bapak Yosep dan Ibu Yunanse, yang hari ini sebagai pemateri untuk praktek baik kita. Teman-teman peserta yang sangat kami banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam, karena di siang hari ini kita masih dapat diizinkan untuk melaksanakan salah satu kegiatan Ikatan Guru Indonesia melalui Kombel IGI Kota Ambon dengan tema tips dan trik mengunggah praktek baik atau aksi nyata di PMM. Untuk ketahuan Pak Kadis dan Pak Kepala BGP, kegiatan ini merupakan kegiatan perdana Ikatan Guru Indonesia Kota Ambon melalui komunitas belajar PMM, dan tema yang kami ambil untuk kegiatan hari ini memang berdasarkan masukan-masukan yang ada pada beberapa sekolah yang mengalami kendala pada aksi nyata yang diunggah pada PMM. Di samping itu juga sengaja kami mengambil tema ini dan semuanya kami minta aktifkan lewat PMM agar bisa semua guru memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan, yaitu akun belajar ID yang selama ini sudah diberikan kepada setiap guru untuk membekali para guru dengan berbagai macam fasilitas yang tersedia. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan kita di hari ini melalui PMM terdaftar 89 orang,
yang walaupun masih di room baru 52 orang, namun kami yakin ada beberapa guru yang akan menyesuaikan. Dan untuk informasi Pak Kadis dan Pak Kepala BGP, pesertanya bukan saja dari Kota Ambon atau Maluku, tapi ada juga peserta dari provinsi yang lain yang ikut bergabung dengan kita melalui kegiatan webinar hari ini. Karena kami melihat judul yang kami angkat juga menarik bagi Bapak Ibu sekalian yang selama ini mengalami kendala untuk mengunggah aksi nyata di PMM. Harapan kami kegiatan ini bisa memberikan dampak yang baik dan memberikan pencerahan bagi Bapak Ibu guru yang mengalami kendala ketika mengunggah aksi nyata di PMM, dan dapat melanjutkan aktivitas berbagi praktik baik dengan teman-teman lain melalui PMM. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan kita diberi kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kami mohon kesediaan Bapak Kepala BGP pada saatnya nanti untuk dapat memberikan sedikit arahan, serta Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan webinar kita di siang hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Pak Ketua IKI Kota Ambon atas paparan atau laporannya bagi kami sekalian di kesempatan ini. Bapak Ibu peserta webinar yang kami banggakan, selanjutnya kami akan dengar bersama arahan atau sambutan dari Kepala Balai Penggerak Provinsi Maluku, Bapak Dr. Lamansur, SPD MPD. Pada Pak Mansur, disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izin mungkin tidak mengaktifkan kamera karena sedang dalam perjalanan sebetulnya. Ya. Yang saya hormati Pak Kadis Kota Ambon yang sudah hadir di sini, bergabung selalu bersama dengan para guru dan komunitas penggerak, ya, termasuk dengan Pak IKI, ya, Pak Ketua IKI Kota Ambon yang juga hadir, dan semua anggota dan pengurus IKI Kota Ambon yang luar biasa telah menghadirkan acara ini. Webinar terkait dengan aksi nyata di PMM, tips dan trik aksi nyata di PMM ini memang kebutuhan yang saya kira setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bahwa sampai hari ini masih seringkali menjadi pertanyaan dari teman-teman, dan bahkan masih lebih mudah diucapkan ketimbang dilaksanakan. Memang ini perlu arahan, perlu sharing, berbagi praktik baik dari Bapak Ibu yang nanti akan berbagi pada kesempatan ini terkait dengan tips dan trik, dan kemudian nanti akan banyak lagi para teman-teman kita, para guru dan kepala sekolah yang nanti mulai aktif untuk berbagi aksi nyata di dunia. Bapak Ibu sekalian, apapun yang terjadi, kurikulum merdeka di 2024 itu akan semakin dan menjadi kewajiban dari para guru. Kalau hari kemarin masih ada pilihan dan lapor siapa mau? Saya kira saat ini sudah mulai dibuka lagi untuk pendaftaran bagi sekolah-sekolah, dan oleh karena itu kegiatan hari ini memang atau webinar hari ini sangat-sangat penting dan sangat bagus saya kira untuk dilaksanakan. Kemudian Bapak sekalian, saya memang minta maaf karena sedang mempersiapkan untuk para tamu kita dari seluruh Indonesia yang hari ini sudah mulai berdatangan menuju Kota Ambon. Spesial nanti untuk mengikuti koordinasi terkait dengan pelaksanaan sekolah penggerak tahun 2023 ini. Ada begitu banyak perubahan, perubahan yang oleh karena itulah kemudian dibutuhkan pertemuan itu yang nanti akan dilaksanakan hari ini sampai
motivasi para guru kita untuk terus berkarya dan mengunggah karyanya sebagai aksi nyata melalui teman kita bersama, yaitu platform Merdeka Mengajar. Saya kira demikian, sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Pada selanjutnya nanti saya tetap akan mengikuti ini sambil ya melaksanakan kegiatan yang lain. Maafkan ini Pak Ketua dan Pak Kadis, Pak Alwi dan teman-teman yang sudah kita yang sudah sampai untuk memastikan saya hadir, dan terima kasih sudah mengingatkan. Demikian saya kira, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mansur. Ya, baik. Terima kasih Pak Kepala Balai Penggerak PSIO. Pak, nama doang. Ya, selanjutnya Bapak Ibu hebat sekalian, Pak Ari, suaranya Pak, mic-nya. ya mohon maaf, saya ulang kembali. Selanjutnya kita akan mendengar secara bersama sambutan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, sekaligus membuka secara resmi webinar seri 1 Ikatan Guru Indonesia Kota Ambon dengan tema tips dan trik unggah aksi nyata di platform Merdeka Mengajar. Kepada Bapak Dr. Andus FF Taso MSI, disilakan. Mic-nya belum aktif Pak. Pak Yus, aus mic-nya. Oke. Silakan Pak. Ya. Silakan Pak. Ya, baik. Ya. Ya, tadi terkunci, mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabia. Tabia. Yang terhormat Kepala Balai Guru Penggerak Pak Mansur, yang kami hormati Ketua Komunitas Belajar IKI Kota Ambon, yang sekaligus juga sebagai Ketua IKI Kota Ambon, yang kita hormati, saya hormati juga para narasumber, dan Legitimasi yang kami banggakan Legitimasi. Bapak dan Ibu sekalian, baik peserta yang berasal dari Ambon, dari Kombel IKI maupun dari luar Ambon. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa di hari ini melalui komunitas belajar IKI kita bisa hadir bersama lagi dalam rangka untuk mengikuti kegiatan terkait dengan aksi nyata di PMM, yang kesemuanya ini bertujuan untuk peningkatan mutu pendidikan Di room 61 orang. pada Ya sudah. masing-masing kabupaten kota maupun pada satuan pendidikan. Bapak dan Ibu sekalian, nah pada kesempatan yang sama ini juga sebenarnya juga telah dibuka bagi sekolah yang belum mendaftar dapat melakukan pendaftaran untuk mengikuti implementasi kurikulum Merdeka tahun ajaran 2023-2024. Sudah dibuka dari 6 Februari sampai 31 Maret 2023. Nah, ini ada kesempatan bagaimana kita nanti pada waktunya bisa mengimplementasikan kurikulum Merdeka dengan mengikuti pendaftaran. Dan pada kesempatan ini, untuk merespon itu semua, maka melalui Kombel yang luar biasa ini, komunitas belajar dan partisipan yang hadir saat ini, bagaimana kita semua mengetahui tips dan trik untuk mengunggah aksi nyata pada platform Merdeka Mengajar. Ini sebenarnya sudah beberapa kali saya membuka berbagai webinar maupun pada berbagai komunitas belajar,
menurut kami ini progres yang cepat ya, progres yang cepat, dan dalam waktu dekat hampir mungkin dalam setiap minggu kita akan mengikuti webinar terus-menerus dalam rangka untuk bagaimana kita secara cepat mempersiapkan peningkatan kompetensi masing-masing pendidik, mutu pendidik, untuk bagaimana juga pada waktu meningkatkan kompetensi dari siswa. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, nah pada PMM ini juga, selain kita mengetahui tips dan trik nyata nanti yang akan dilakukan, juga perlu dipahami apa maksud dari pelaksanaan program Merdeka Mengajar yang dipermudah melalui platform Merdeka Mengajar. Nah, hari-hari ini sekarang juga dilakukan, kalau di Kota Ambon sedang persiapan lakukan sosialisasi untuk akreditasi satuan pendidikan yang juga menyesuaikan dengan pola yang baru dengan pola Merdeka Mengajar. Nah, di situ juga dilihat bagaimana peningkatan kelulusan, mutu kelulusan, kemudian juga mutu dari pendidik juga diukur, proses pembelajaran maupun manajemen satuan pendidikan. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, polanya adalah pola kinerja. Nah, pada kebijakan pemerintah yang baru, Permenpan RB nomor 1 2023, bahwa ke depan kinerja kita akan dikonversikan menjadi angka kredit. Ya, ini kebijakan baru, sehingga apa yang menjadi target kinerja pada satuan pendidikan maupun para guru, kepala sekolah, itu nanti akan dihitung, diukur melalui angka kredit setelah dikonversikan. Ya. Dengan demikian kita harapkan terjadi peningkatan pada literasi, numerasi maupun pada pengembangan karakter. Nah, ini yang kita harapkan, sehingga ketika kita melakukan pengukuran pada tes asesmen maupun pada berbagai model asesmen, baik formatif maupun sumatif pada waktunya, sumatif maupun formatif pada waktunya, kita sudah bisa mengetahui perubahan dari tujuan capaian pembelajaran. Ya. Nah, ini penting kita ketahui, sehingga ketika kita mengimplementasikannya, tujuan capaian pembelajaran ini belum tercapai, maka perlu dibangun strategi baru supaya merubah strategi yang lama, supaya bisa mencapai strategi pembelajaran sesuai dengan tujuan capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan di awal perencanaan pembelajaran. Ya. Nah, itu semua nanti akan masuk dalam hasil penilaian asesmen pada penilaian sumatif. Ya. Nah, ini penting kita ketahui juga, Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang perencana berpikir ketika mengawali suatu kegiatan pembelajaran, dia sudah berpikir sampai kepada asesmen maupun pelaporan dari kegiatan itu, sehingga sudah dipersiapkan dari awal berbagai strategi yang harus dibangun, termasuk bagaimana untuk meningkatkan mutu ini, membangun selain kita mengunggah apa yang menjadi karya kita, juga kita belajar pada PMM ini dari berbagai kompel-kompel lainnya, apa aksi nyata yang sudah mereka unggah, kemudian kita belajar dari mereka, dan kita lakukan ATM. Ya, ATM, amati, tiru, modifikasi, sebagai bentuk replikasi pada satuan pendidikan masing-masing. Nah, model ATM ini baik dan penting, di mana dibandingkan kita merumuskan sendiri, menginovasi sendiri, yang akan menghabiskan waktu, energi, biaya, tenaga cukup besar, namun banyak perbaikan-perbaikan di belakangnya, alangkah lebih baiknya kita melakukan replikasi lebih mudah dan lebih efisien dan efektif dengan belajar melalui komunitas-komunitas belajar pada daerah-daerah lain. Dengan demikian, kita tidak bagai katak di bawah tempurung yang merasa diri hebat saja, tapi ketika kita membandingkan dengan daerah lain, kita mengetahui kita berada pada posisi yang mana. Apakah kita sudah lebih baik, ataukah kita tertinggal. Nah, model inilah yang perlu kita kembangkan, sehingga kita menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ya, berkarya sepanjang hayat,
pembelajar sepanjang hayat dan belajar di mana saja. Nah, pada kesempatan ini juga saya menyampaikan terima kasih banyak dan apresiasi kepada rekan-rekan dari komunitas belajar IGI Kota Ambon Sama-sama. maupun komunitas belajar lainnya yang pada saat ini menjadi partisipan dan berinisiatif untuk meningkatkan kompetensi sehingga peningkatan mutu ini merata di berbagai satuan pendidikan. Inovasi kreativitas yang luar biasa ini saya sampaikan juga terima kasih untuk rekan-rekan selain Ketua IGI, kemudian rekan-rekan di Kombel, juga kepada Bapak Kepala Balai BGP yang pada setiap kesempatan webinar selalu hadir memberikan dukungan semangat kepada kita semua, kepada semua Kombel, dan inilah pemimpin yang baik sehingga terus mendorong kita semua, terus mendorong satuan pendidikan untuk kita maju ke arah dan tujuan yang sama. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang luar biasa dengan komunitas yang luar biasa di siang hari ini. Walaupun sudah di jam remang-remang, kita tetap semangat ya. Dan dengan tuntunan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegiatan webinar 1 tips dan trik unggah aksi nyata di PMM saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih, Terima Pak. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera wabarakatuh. untuk kita semua. Ya. Salam. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Tabea. Tabia, terima kasih Pak Kadis. Terima kasih Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon untuk sambutan sekaligus telah membuka secara resmi webinar kita di saat ini. Selanjutnya, Bapak Ibu peserta yang saya banggakan, kita akan ada dalam acara yang dinanti-nantikan, yakni paparan materi terkait tips dan trik unggah aksi nyata di platform Merdeka Mengajar oleh kedua narasumber hebat kita, di mana materi tersebut akan dipaparkan yang pertama oleh Bapak Yosep Tetelipta SPDGR MPD dan yang kedua oleh Ibu Yunianse Maulani SPD. Saya cek dulu Pak Ocep dalam sapaan akrabnya. Selamat siang Pak. Siap. Terima kasih Pak. Iya, baik. Terima kasih. Ibu Nanse atau Ibu Yunanse, cek audio. Ya, baik. Iya, baik, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, untuk ketahuan bersama, agar jalannya paparan materi ini berlangsung dengan baik, dimintakan kesediaan dengan hormat untuk kita semua, agar pastikan mikrofon kita tidak aktif. Oke, dan paparan materi ini akan dipandu langsung oleh rekan hebat kita yang juga adalah merupakan salah satu calon guru penggerak Kota Ambon dari SD 2 Ambon, Bapak Rizal Salasa SPD. Bapak Rizal di cek audio. Cek. Halo Pak Ari. Iya, baik. Bapak Rizal, dengan hormat disilakan untuk memandu jalannya paparan materi dari kedua narasumber hebat kita. Disilakan Pak. Iya, luar biasa. Terima kasih Pak Ari. Saya cek kembali, masih jelas suara saya Pak Ari? Jelas. Keren. Iya, sekali lagi saya sampaikan terima kasih Pak Ari. Iya. Baik. Pergi ke laut menangkap ikan untuk dijual ke pasar Mardika. Salam sapa saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Tabea. Ya. Ya, perlu juga saya sampaikan salam hormat khusus buat Kepala BGP Provinsi Maluku, kebanggaan kita, dan juga salam hormat, salam bangga dan cinta buat
Kadis Pendidikan kita Kota Ambon yang masih setia selalu mengawal kegiatan-kegiatan guru-guru di Kota Ambon. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, di siang hari ini kita akan ada sama-sama untuk mengikuti sebuah rangkaian yang luar biasa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ketua IGI Kota Ambon kita, bahwa ini memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pembelajaran guru-guru saat ini. Sedikit saya ingin menyampaikan bahwa platform Merdeka Mengajar itu merupakan wadah teknologi yang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek untuk membantu dan memudahkan guru dalam melakukan proses belajar serta mengoptimalkan implementasi kurikulum Merdeka. Nah, di kesempatan siang hari ini sangat tepat kalau kita berada sama-sama di webinar yang luar biasa spesial ini. Apalagi presentasi materi ini disampaikan oleh memang narasumber yang pas, tepat, dan saya bisa pastikan setelah webinar ini ketika mengikuti dari awal sampai akhir, kita pasti akan bisa mendaftarkan, menyelesaikan seluruh materi-materi atau modul-modul yang ada di PMM. Saya jamin itu teman-teman, karena narasumber kita memang ahli di bidangnya. Saya sapa dulu yang pertama, Pak Yosep, untuk mengecek Pak. Halo Pak. Selamat siang Pak. Iya, selamat siang Pak Yosep. Siap. Yang berikut narasumber kedua Ibu Nanse. Halo, cek Ibu. Cek, halo Ibu. Pak, mungkin masih ada kendala teknis sedikit. Iya baik. Oke, luar biasa. Ya Bapak Ibu yang saya hormati, yang berbahagia di siang hari ini, saya perkenalkan dulu untuk pemateri pertama. Ini Pak, nama lengkapnya Pak Yosep Tetelepta. Beliau ini adalah seorang guru matematika di SMA Negeri 4 Maluku Tengah. Beliau juga sebagai ketua komunitas guru penggerak Maluku Tengah. Dan yang tak kalah keren, beliau ini ternyata tim validasi aksi nyata di PMM. Wah, luar biasa. Dan beliau ini juga guru penggerak Angkatan 1 dan yang paling istimewa juga sebagai pengajar praktik Angkatan 7 yang sedang berlangsung. Nah, luar biasa. Untuk mengetahui bagaimana sih tips dan trik untuk unggah aksi nyata di PMM, berikut ini saya berikan kesempatan kepada Pak Yosep untuk menyampaikan praktik baiknya untuk kita semua di webinar di siang hari ini. Silakan Pak Yosep. Ya, terima kasih Pak Rizal yang luar biasa, Pak Ari yang luar biasa. Apakah dengar suara saya jelas? Jelas Pak ya. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dan warahmatullahi salam wabarakatuh. sejahtera bagi kita semua. Shalom. Yang saya hormati Bapak Kepala BGP Provinsi Maluku, Bapak Dr. La Mansur SPD MPD, kemudian Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Bapak Dr. Andus Taso MSI, kemudian Ketua IGI Kota Ambon, Bapak Pecari Kamis MPD. Ya, terima kasih. Kemudian Ibu Ita sebagai penggerak komunitas yang luar biasa, juga yang hadir saat ini Pak Ferry Legat Profesi di BGP juga. Saya di beberapa waktu yang lalu diminta untuk menjadi narasumber. Saya biasanya itu tidak akan menolak apapun tantangannya, karena saya ingin berbagi apa yang telah saya miliki atau yang setelah saya pelajari. Jadi teman-teman, kalau setidaknya sebentar dalam materi ada sesuatu yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Saya izin untuk share. Ya. Oke, Bapak Ibu sudah lihat materi saya? Oke Pak, sudah Pak. Jelas. Iya. Sekali lagi terima kasih buat Ibu Ita sudah mengizinkan saya untuk berbagi praktik baik di saat ini. Jadi Bapak Ibu, tips lulus validasi aksi nyata di pelatihan mandiri PMM ini, trik dan tipsnya ini sangat mudah sekali Pak sebenarnya. Cuma nanti sebentar baru kita belajar, saya lanjutkan dulu.
Jadi kita tetap pada visi pendidikan Indonesia. Saya tidak menjelaskan ini lagi karena Bapak Ibu sudah pasti mengetahuinya. Nah, dan di dalam untuk mencapai visi itu, salah satu yang dibuat oleh Kemdikbud adalah dengan meluncurkan PMM ini. Dan bersyukur sekali untuk PMM ini bagi Bapak Ibu yang belum pernah masuk guru penggerak, kalau seandainya belajar tentang PMM ini, semua materi-materi itu sudah ada di sini. Jadi untuk tips dan trik itu sekali lagi mudah saja, tetapi mari kita belajar untuk mengerti PMM ini karena ada banyak sekali materi-materi yang terkait dengan cara kita untuk memperbaiki proses pembelajaran yang ada di kelas bersama-sama dengan anak-anak kita. Nah, berdasarkan data Kementerian, itu ada jumlah guru di tahun 2022-2023 itu ada sekitar 3,31 juta orang. Jadi tidak mungkin untuk kementerian akan memanggil kita semua untuk mengikuti kegiatan-kegiatan. Jadi akhirnya salah satu sumber untuk belajar IKM itu adalah PMM ini. Yang tadi disampaikan bahwa platform teknologi yang disediakan untuk menjadi teman penggerak bagi guru dan kepala sekolah bukan saja untuk mengajar Bapak Ibu, tetapi untuk belajar dan berkarya. Karena mungkin hari ini saya fokuskan hanya untuk kita akan melihat di pelatihan mandiri, tetapi kan untuk komunitas, video inspirasi, bukti karir itu juga kita bisa belajar dan berkarya di sini. Ya, tetapi masih banyak guru juga yang belum memanfaatkan PMM dengan baik. Ada yang telah mengerjakan pelatihan mandiri, tetapi aksi nyata tidak dibuat. Ada juga yang telah membuat, tetapi aksi nyatanya itu tidak sesuai dengan petunjuk atau rincian yang ada di dalam PMM tersebut. Jadi contoh misalkan tentang kegiatan Merdeka Belajar, mereka mungkin tidak membaca dia punya rincian, langsung masukkan misalkan profil pelajar Pancasila, padahal itu tidak sesuai dengan apa yang diminta. Memang profil pelajar Pancasila itu termasuk dalam IKM, tetapi yang diminta oleh setiap topik yang ada di dalam pelatihan mandiri tersebut. Mari kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, di saat kita membuka PMM akan muncul seperti ini, dan di saat kita klik pelatihan mandiri akan muncul seperti ini. Sekarang sudah ditambahkan lagi 2 topik sehingga menjadi 13 topik. Nah, di saat kita atau saya mencari topik tidur akan dulu muncul seperti dulu. ini. Nah, ini sebentar ya. Aduh, ini malah hati apa dan situ lo tidur kan. Nah, ini saya ambil dari Alas teman-teman tisu di saya tengah punya leher. akun. Jadi yang biru ini berarti sudah melakukan tes, sudah membuat semuanya, tapi aksi nyatanya itu belum dibuat. Nah, ini ya Ibu ya. Oke. Seperti ini, sudah mengisi modul 1, modul 2, modul 3, tetapi aksi nyatanya itu kalau biru Bapak Ibu ya. Kalau warna orange seperti kuning-kuningan seperti ini berarti aksi nyatanya sudah dibuat, tetapi validasinya itu tidak diterima. Maksudnya tidak sesuai dengan rincian yang diminta di dalam aksi nyata tersebut. Dan ini perlu diperbaiki. Jadi Bapak Ibu harus mengecek Bapak Ibu punya topik itu apakah dia biru, ataukah dia orange, ataukah dia nanti sebentar dia hijau. Kalau hijau itu pasti diterima. Oke, ini salah satu aksi nyata yang ditolak ya Bapak Ibu dan perlu dibuat perbaikan. Nah, Bapak Ibu kalau untuk sebentar lagi ya. Oke. Bapak Ibu kalau untuk perbaikan, Bapak Ibu tinggal ganti di sini saja. Dan sebentar baru kita lihat sama-sama. Saya hanya menjelaskan secara umum saja. Nah, Bapak Ibu kalau untuk hijau ini berarti aksi nyatanya sudah diterima. Kalau aksi nyata saya itu baru 6 yang sudah mendapat sertifikat, yang sudah diterima. Yang sisanya itu juga belum divalidasi. Kami tim validasi, tapi kami tidak bisa memvalidasi diri kami sendiri. Ya, seperti itu. Jadi, ini beberapa saya punya aksi nyata yang sudah divalidasi dan lulus. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, pasti lulus. Dan di bagian bawahnya itu tersedia sertifikat. Dan Bapak Ibu sertifikat ini langsung barcode-nya atau tanda tangannya itu langsung dari Dirjen. Itu juga ada jam
jamnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang menaik pangkat ini sangat mudah, karena ini sertifikat nasional dan luar biasa, punya jam yang banyak Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, tapi mari sebelum kita melihat dia punya trik, seharusnya kita belajar atau mengerjakan PMM latihan mandiri ini. Pelatihan mandiri itu jangan sampai kita seperti sistem kejar semalam, hanya untuk mencek biru saja, lalu kita tidak mengerti apa yang ada. Kalaupun seandainya Bapak Ibu melakukan itu, saya berharap bahwa Bapak Ibu bisa mengulang lagi, karena saya banyak belajar dengan video-video yang ada di dalam PMM tersebut. Kemudian tujuan dari pelatihan mandiri ini adalah kita belajar IKM Bapak Ibu. Sekali lagi, sertifikat itu hanyalah bonus, tetapi intinya adalah kita belajar IKM, implementasi kurikulum merdeka, yang ujung-ujungnya adalah kita belajar, kita bisa memperbaiki apa yang ada di dalam kelas kita. Yang mungkin sayanya dulunya suka seperti ini, tapi karena saya sudah belajar mandiri, saya bisa berubah. Intinya adalah siswa-siswa dan siswa. Sertifikat itu pasti 30 jam ke atas, tapi saya bilang tadi hanya bonus. Dan yang berikut, validasi itu mungkin Bapak Ibu akan bertanya sebentar, kok kenapa saya sudah buat tapi belum juga? Iya Bapak Ibu, saya dulu juga buat itu bulan Juni, tapi baru divalidasi itu bulan Oktober. Jadi mungkin sekitar 4, ada juga teman-teman yang sangat cepat. Jadi Bapak Ibu menunggu saja. Bapak Ibu tunggu saja. Untuk tahun ini kami belum diperintahkan untuk memeriksa lagi. Walaupun ada beberapa teman dan saya juga kemarin sudah memeriksa, karena saya ingin melihat, tetapi belum secara untuk keseluruhan untuk diperintahkan atau dari kementerian untuk menyuruh kita. Nah, oke Bapak Ibu, ini adalah contoh pelatihan yang tidak melanjutkan karena terkendala aksi nyata. Lalu apakah aksi nyata itu sulit sehingga banyak yang tidak lulus atau tidak lengkap? Lalu bagaimana caranya? Nah ini Bapak Ibu ya, sekali lagi, kadang-kadang saya punya teman juga, kadang-kadang ada yang juga yang belum buat, ada juga yang diperbaiki. Itu kenapa? Apakah sulit? Mari kita lihat bagaimana caranya Bapak Ibu. Yang pertama, di saat Bapak Ibu memilih topik, misalkan topik Merdeka Belajar, pasti ada beberapa aksi nyata yang dipilih. Aksi nyata dipilih. Kalau di topik aksi nyata, topik Merdeka Belajar itu kan pasti ada dua. Bapak Ibu sebelum memilih, sebaiknya baca dulu rinciannya ini. Apa yang diminta? Jangan sampai Bapak Ibu langsung melakukan aksi nyatanya tanpa membaca rincian yang ada, karena intinya di sini Bapak Ibu. Terserah Bapak Ibu mau pilih menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar atau juga membuat strategi penerapan Merdeka Belajar. Bapak Ibu melihat rinciannya. Kalau seandainya rinciannya itu di menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar itu sulit, Bapak Ibu bisa ganti dengan membuat strategi penerapan Merdeka Belajar yang Bapak Ibu sudah buat atau yang Bapak Ibu merasa nyaman, tidak menyulitkan Bapak Ibu. Jangan sampai saya dan Bapak Ibu memilih hal-hal atau aksi nyata yang menyulitkan kita. Yang berikut, setelah kita mengklik, misalkan saya memilih penyebaran pemahaman Merdeka Belajar, pasti akan muncul seperti ini. Saya yakin bahwa Bapak Ibu pasti sudah bisa mengerti yang sudah dengan PMM setiap waktu. Lalu kita klik saja, lalu kita lanjut. Bapak Ibu akan di sini muncul juga hal-hal yang harus kita isi. Yang pertama itu judul aksi nyata, kemudian siapa aktor. Bapak Ibu mengisinya saja, ini tidak perlu dengan kata-kata yang istimewa. Singkat saja siapa aktor yang terlibat. Aktor yang terlibat adalah guru dan siswa. Alasan melibatkan aktor tersebut, Bapak Ibu menyampaikan saja secara singkat, dan jangan sampai Bapak Ibu karena melihat di sini lalu tidak mengisinya. Lalu setelah itu dicentang dan dikumpulkan. Sebelumnya harus membuat aksi nyata itu dulu ya Bapak Ibu ya. Sebentar kita akan lihat sama-sama. Kalau sampai di sini juga Bapak Ibu merasa masih sulit, bisa di sini Bapak Ibu gantikan juga. Jadi jangan ragu-ragu untuk menggantikan sesuai dengan nyamannya Bapak Ibu yang sudah melakukan aksi nyatanya selama ini. Oke, ini adalah rincian Bapak Ibu. Waktu kita di rincian, ini adalah rincian untuk penyebaran pemahaman Merdeka Belajar ya. Tadi adalah satu topik yang saya pilih. Bapak Ibu harus membaca ini dengan teliti. Yang pertama, pastikan Anda memahami pembelajaran topik belajar.
Yang kedua, komunikasikan pemahaman topik Merdeka Belajar kepada audiens sasaran. Bisa murid Bapak Ibu, bisa juga teman sejawat, bisa orang tua, bisa komunitas lainnya yang menurut Anda perlu memahami konsep ini. Jadi bukan saja untuk guru. Kadang-kadang beberapa teman bilang, ya saya tidak bisa membuat webinar atau tidak bisa pernah memberikan materi. Ya kan ada murid atau juga ada orang tua saat Bapak Ibu mungkin penerimaan laporan pendidikan, jadi bisa menyampaikan itu. Kemudian pemahaman boleh disampaikan melalui media presentasi, video, poster untuk audiens sasaran. Bisa luring seperti di forum KKG, MGMP dan lain-lain, maupun daring melalui media sosial. Bapak Ibu harus memilih ya. Kemudian buatlah from. Bapak Ibu from ini dibuat bisa pakai Google Form, bisa silakan. Kalau Bapak Ibu terkendala dalam membuat form ini, Bapak Ibu juga bisa menulis sehingga teman-teman itu bisa mengisinya. Jangan sampai karena form ini tidak ada lalu kita punya aksi nyatanya itu ditolak. Di dalam form itu Bapak Ibu harus mengisi sesuai dengan ketentuan ini juga. Jangan sampai Bapak Ibu itu mengisi umpan baliknya itu tidak sesuai dengan ada di sini. Nah, seperti ini. Dari paparan yang disampaikan, sebelumnya saya berpikir, misalkan, ya Merdeka Belajar itu sesuatu yang menyulitkan. Contoh ya, ternyata mungkin teman-teman bisa mengisi juga Merdeka Belajar itu bisa membuat suasana pembelajaran. Jadi Bapak Ibu tergantung dari audiens Bapak Ibu yang mengisi ini. Kemudian langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah, silakan Bapak Ibu. Kemudian tuliskanlah refleksi prosesnya. Apa yang Anda pelajari dari proses dan seterusnya. Intinya adalah yang keenam Bapak Ibu. Yang keenam, unggah bukti dokumentasi kegiatan. Jadi yang pertama adalah dokumentasi kegiatan. Kemudian hasil front feedback yang pada nomor 4. Dan yang ketiga adalah rangkuman refleksi Anda. Jadi ada 3 hal itu yang diminta di dalam topik Merdeka Belajar ini. Ini saya kasih contoh, saya punya aksi nyata dan ini sangat singkat sekali Bapak Ibu. Ini kebetulan saya memberikan materi di sekolah saya. Jadi ini ada dokumentasinya. Kemudian saya taruh sedikit materi. Tapi kalau Bapak Ibu tidak taruh materi juga tidak apa-apa, karena ini kan diminta hanyalah dokumentasi kegiatan. Yang berikut Bapak Ibu, itu ada form umpan balik. Di sini Bapak Ibu, form umpan baliknya. Saya buat di form. Ya, saya bagikan pada teman-teman. Yang berikut ini adalah refleksi. Refleksi saya ini 2-3 kalimat saja, tetapi yang menggambarkan apa yang saya lakukan selama saya memberikan materi itu kepada, mungkin kepada teman sejawat. Kalau saya kemarin ya seperti itu. Kalaupun Bapak Ibu menyampaikan kepada murid atau orang tua, sampaikanlah dia punya rangkuman refleksi itu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi tidak sulit sebenarnya untuk mengerjakan aksi nyata ini. Nah, dan saya punya aksi nyata ini, topik ini diterima dan divalidasi. Kemudian yang kedua, saya sampaikan juga seperti ini. Misalkan ini adalah pembelajaran karakter murid SMP, SMA ya. Sebentar. Ya. Pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid SMP dan SMA. Bapak Ibu sekali lagi, yang pertama kita harus lakukan adalah melihat salah satu aksi nyata yang mudah. Jadi baca rincian dulu di sini. Jangan sampai kita langsung memilih tanpa kita membaca. Di sini juga ada guru dan juga ada untuk kepala sekolah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dan saya harus memilih yang nyaman sesuai dengan apa yang telah kita buat. Yang berikut setelah pilih seperti yang tadi ya, saya lewatkan saja. Tadi kita lewatkan saja Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah rinciannya. Sekali lagi Bapak Ibu harus membaca rincian. Yang pertama, petakan kebutuhan dan kemampuan murid Anda berdasarkan asesmen awal, pembelajaran atau metode lainnya. Kemudian pilih salah satu jenis pembelajaran berdiferensiasi. Kebetulan saya pilih pembelajaran berdiferensiasi tadi. Bisa juga dengan konten, produk, kemudian prosesnya, dan buatlah rancangan pembelajaran. Perhatikan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan rancangan Anda. Mintalah umpan balik. Bapak Ibu, ini 3 orang dengan menggunakan cara sendiri ya. Kalau ini umpan baliknya bisa sendiri. Ada juga Bapak Ibu saat buka itu ada ditulis perpustakaan belajar. Ini bisa diketik, diklik,
lalu muncul cara-cara untuk membuat umpan balik juga. Sekali lagi bisa sendiri dan juga menggunakan perpustakaan belajar. Yang kelima, unggah dokumen kegiatan. Kita ada dokumen, kemudian bukti proses Anda melakukan berdiferensiasi, dan 3 adalah umpan balik dari murid. Jadi ada 3 ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi jangan sampai kita keliru. Nah, saya seperti ini ya. Nah, ini waktu saat Bapak Ibu klik perpustakaan belajar akan muncul seperti ini. Ini adalah beberapa cara untuk membuat umpan balik. Terserah Bapak Ibu mau pilih yang mana, ataupun kalau Bapak Ibu buat sendiri juga tidak masalah. Nah, ini saya punya aksi nyatanya, saya buat di Word saja Bapak Ibu. Jadi ini adalah pembelajaran, saya memetakan siswa berdasarkan mereka punya minat. Nah ini, kemudian Bapak Ibu kebetulan hari itu anak-anak mengisinya tulis, lalu bisa Bapak Ibu langsung foto saja taruh di Bapak Ibu aksi nyata. Jadi untuk dia punya umpan balik. Jadi sekali lagi saya ingatkan, umpan balik ini bukan saat saya membuat aksi nyata lalu dibagikan ke teman-teman untuk umpan balik. Itu tidak ada efeknya. Tidak ada efeknya. Yang diminta umpan balik di sini adalah di aksi nyata kita. Aksi nyata yang saya buat itu seperti ini. Umpan balik 3 orang, saya buat seperti 3 orang. Apa yang dirasakan, masukannya ke saya, seperti itu. Bapak Ibu sekali lagi bisa buat, bisa foto apa yang anak-anak itu tulis. Nah itu pun diterima Bapak Ibu. Sederhana tetapi sesuai dengan rinciannya. Yang berikut adalah salah satu juga profil pelajar Pancasila. Saya memilih adalah sosialisasi profil pelajar Pancasila pada murid. Nah ini ya. Kemudian sekali lagi lengkapi lembaran aksi nyata. Ada yang diminta unggah aksi nyata, isi deskripsi, isi refleksi sesuai dengan rinciannya. Saya meyakini bahwa kalau seperti ini sudah saya lewatkan saja. Nah, Bapak Ibu sekali lagi, Bapak Ibu harus membaca dia punya rincian. Dan yang kelima itu apa yang diminta. Setelah Bapak Ibu membaca ya, jadi dokumentasi kegiatan, hasil urun rembuk jika ada, kemudian dokumentasi umpan balik dari murid, dan itu harus lengkap. Nah, ini saya punya, kebetulan saya di MPLS kemarin saat anak-anak SMP naik itu saya menjadi salah satu narasumber. Saya membawa tentang kebinekaan global. Nah saya buat seperti ini Bapak Ibu, dokumentasinya sudah ada. Kemudian ini saya buat di front, saya masukkan kepada di dalam Word Bapak Ibu. Kemudian saya ada refleksi sedikit di bawah, sedikit saja Bapak Ibu. Dan ini memenuhi syarat dan saya divalidasi dan diterima. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini salah satu yang terakhir adalah menyebarkan pemahaman, ini adalah mengapa kurikulum harus berubah. Ini untuk guru juga dan kepala sekolah. Sekali lagi kita harus membaca rincian ini dengan baik. Yang kelima itu sekali lagi unggah bukti dalam satu dokumentasi yang berisi dokumentasi kegiatan penyebaran pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah, kemudian hasil refleksi dengan audiens Anda. Jadi sekali lagi Bapak Ibu setelah membaca itu, lihat apa yang dimintakan. Sekali lagi bisa menggunakan perpustakaan belajar atau juga umpan balik yang Bapak Ibu buat. Nah ini saya punya aksi nyatanya. Kebetulan hari itu saya memberikan materi di SMA Negeri 40 dan SMA Negeri 20 di Serang Utara. Nah tentang aksi nyata kita ini. Kemudian di bawahnya itu juga saya ada refleksi. Kemudian juga ada umpan balik dari Bapak Ibu, tanggapan Bapak Ibu guru. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi intinya Bapak Ibu mengikuti persyaratan yang diminta atau rinciannya. Kemudian dokumentasi fotonya harus lengkap sesuai. Nah, ini yang terjadi kadang-kadang sebagai tim kita memeriksa itu, kita melihat foto, ada foto pernikahan. Mungkin karena Bapak Ibu tidak memberikan nama, di saat mereka mengambil fotonya itu kliknya salah. Jadi ada foto pernikahan, ada foto di pantai, ada video yang sudah dibuat dengan baik, tapi klik videonya anaknya lagi bermain di rumah. Kadang-kadang kita kaget juga, ini video apa ya, bersyukur tidak ada video yang aneh-aneh sih. Kemudian setelah itu Bapak Ibu harus merefleksi kalau diminta. Refleksinya tidak perlu panjang-panjang. Bapak Ibu kalau melihat saya punya aksinya tadi sangat singkat sekali. Kerjanya di Word juga, silahkan Bapak Ibu bekerja di Canva atau juga di PPT, silahkan. Tetapi sekali lagi rinciannya itu harus dibaca dengan baik-baik. Kemudian ada umpan balik.
sekali lagi umpan balik ini bukan di saat saya membuat aksi nyatanya lalu saya mengirim kepada teman-teman tolong direspon. Tidak, itu tidak dinilai. Yang dinilainya itu adalah umpan balik yang di dalam aksi nyata yang saya buat. Kemudian jangan plagiat. Bapak Ibu, kalau plagiat itu akan terbaca saat diperiksa. Bapak Ibu, tadi saya mendengarkan, kita mungkin bisa mengambil sebagai contoh, tetapi sekali lagi kita merubahnya sesuai dengan apa yang kita sudah buat di dalam kita punya aksi nyata atau di dalam kita punya kelas atau kita punya sekolah. Sekali lagi jangan plagiat. Kalau aksi nyata itu plagiat pasti akan terbaca. Kemudian pilihlah aksi nyata yang sederhana dan gampang dibuat. Jangan memilih sesuatu yang sudah yang sulit. Kalau seandainya saya memilih aksi nyata yang sulit, ya sekali lagi digantikan saja. Kemarin ada beberapa orang yang tanya, Pak, saya sudah mengirim salah. Saya apakah bisa menggantikan itu? Tidak bisa lagi. Tunggu sampai divalidasi dulu, baru bisa menggantikan. Nah, Bapak Ibu, bukan seberapa cantiknya atau indahnya aksi nyata yang saya buat, tetapi apakah aksinya tersebut sudah memenuhi kriteria yang diminta. Jadi sekali lagi, tidak perlu yang mega-mega. Saya pernah memeriksa ada satu orang aksinya sekitar 30 lembar. Bagus sekali di Canva. Tapi Bapak Ibu tidak sesuai dengan kriteria. Bagus sekali. Kami tidak mungkin bisa akan membuat lulus karena kami juga kan harus profesional dan tidak lulus Bapak Ibu. Sekali lagi intinya Bapak Ibu membaca rincian yang ada. Nah, terakhir ini Bapak Ibu kendala dalam mengerjakan aksi nyata. Ini tidak tahu caranya lalu tidak kolaborasi, tidak bertanya, akhirnya stop. Kemudian tidak membaca syarat rinciannya, kemudian merasa aksi nyata itu sesuatu yang sulit. Padahal kalau Bapak Ibu lihat saya punya itu sangat mudah. Malahan cuma ada yang 2 lembar. Karena sesuai dengan apa yang sudah saya buat dan sesuai dengan rincian. Yang berikut itu tidak berkolaborasi. Ini yang kadang-kadang sulit. Kurikulum Merdeka Belajar ini, IKM ini kita harus berkolaborasi. Bapak Ibu, kalau saya tidak tahu saya harus bertanya. Dan salah satu kolaborasi yang luar biasa, terima kasih Bapak Ibu hadir di webinar ini. Karena itu Bapak Ibu bukti Bapak Ibu untuk berkolaborasi. Yang berikut, memilih aksi nyata yang sulit. Nah ini, karena sulit, sudah memilih yang sulit, akhirnya tidak lanjutkan lagi, tidak melihat lagi, tidak menggantikan lagi. Yang berikut adalah menunda. Ini yang paling banyak terjadi. Nanti aja, nanti bulan Desember saat libur, baru kita kerja. Setelah bulan Desember itu capek, karena kesibukan, nanti bulan Januari saja. Setelah bulan Januari, bulan Februari sekarang. Dan sekarang juga bulan Februari tidak tahu lagi. Karena kebanyakan kita menunda Bapak Ibu. Sekali lagi, sebelum saya menutup, saya mau mengatakan bahwa PMM ini kita belajar tentang IKM, implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Sertifikat itu adalah bonus. Kita harus sungguh-sungguh belajar di pelatihan mandiri dan di PMM ini supaya kita bisa berubah di dalam proses pembelajaran kita, karena ujung-ujungnya cuma untuk siswa. Kita adalah guru-guru yang harus menghamba dan memberikan pelayanan yang paling terbaik kepada siswa-siswa kita. Jika ingin berjalan cepat, maka jalanlah sendiri. Jika ingin berjalan jauh, maka jalanlah bersama-sama. Terima kasih Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Luar biasa. Wah, Luar biasa. ini keren. Berikan aplaus dong buat Pak narasumber kita yang pertama, Pak Joseph. Wah, ini sudah makin tak sabar ini kita peserta. Yang pada intinya ternyata aksi nyata mudah menurut Pak. Tahan dulu Bapak Ibu. Ditahan dulu untuk pertanyaan. Karena materi di hari ini nih pas betul. Ini sudah memang orang-orangnya. Saya lanjut ke pemateri kedua. Telah hadir di siang hari ini Ibu Yunanse. Halo, cek. Saya menyapa dulu Ibu. Selamat siang Ibu. Suaranya tidak kedengaran Ibu. Mic-nya masih mati. Mic-nya Ibu. Ya. Belum Ibu, belum.
Selamat siang, Pak. Ya, Ya, Bapak Ibu dan berbahagia di siang hari ini, perlu saya memperkenalkan dulu pemateri kedua kita yang hebat ini. Beliau adalah Ibu Yunanse Maulana SPD MPD. Wah, beliau ini adalah guru kimia pada SMA Negeri 2 Ambon. Dan beliau juga merupakan sekretaris komunitas pelajar IG Kota Ambon yang saat ini sedang memfasilitasi ikatan pertama, dan hari ini status beliau juga menjadi pengajar praktik guru penggerak SRP 2022 TKP Sekolah Penggerak Angkatan 2, dan sepak terjang beliau sebagai instruktur ini sudah tidak asing lagi karena beliau ini merupakan instruktur K13 Kota. Wah, keren. Saya mempersilakan Ibu narasumber kedua untuk menyampaikan praktik baiknya terkait dengan tips dan trik unggah aksi nyata di PMM. Silakan Ibu Nanse. Baik. Cek, halo. belum Masih dengar. belum Ibu? Boleh. Ya, kedengaran yang satu di Live audio yang di laptop saja Bu, pakai suara dari HP boleh. ya, betul. Iya. Udah jelas, Pak? Ya jelas Bu, Ya, mantap. jelas. Silakan Ibu. Baik. Terima kasih Pak Rizal selaku moderator. Izin saya menyapa terlebih dahulu Bapak Kepala Balai Guru Penggerak yang boleh hadir bersama-sama dengan kami di saat ini, begitu juga dengan Pak Kadis Kota Ambon, serta Bapak Ibu yang telah hadir di dalam webinar IG Kota Ambon. Kebetulan ini adalah webinar kita yang pertama. Semoga kedepannya akan juga berlangsung kegiatan-kegiatan webinar seperti ini yang tentunya punya tujuan bersama untuk bisa memajukan untuk pendidikan ke arah yang lebih baik. Baik, Bapak Ibu yang saya banggakan, hari ini saya ingin berbagi mendengar apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yosep sebagai validator kita, ya. Saya pun juga ingin berbagi bagaimana saya bisa melakukan aksi nyata saya. Meskipun saya bukan seorang validator, tetapi beberapa aksi nyata, tadi saya tertarik sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yosef, ya, jangan menunda Bapak Ibu, karena kalau menunda nanti pada akhirnya kita bukan malah menunda, tapi nanti tidak akan terjadi, karena dan entah nanti sampai kapan kalau tidak mengubah. Jangan menunda itu. Dengan demikian Bapak Ibu, izinkan saya untuk share terlebih dahulu. Materi saya adalah simple, bagaimana trik saya membuat aksi nyata. Izin share. Apakah sudah bisa kelihatan Bapak Ibu? Sudah Bu, sudah. Kelihatan. Mantap. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Di sini pada webinar kita yang pertama, ya, kita sudah sepakat untuk memilih topik tips dan trik unggah aksi nyata di PMM. Untuk validatornya, saya pikir tadi Pak Yosef sudah sangat menjelaskan sangat detail sekali. Dan Bapak Ibu, saya percaya bahwa Bapak Ibu juga akan tergerak setelah mendengarkan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak validator kita, maka Bapak Ibu pasti akan tergerak untuk cepat-cepat membuat aksi nyata. Sebenarnya simpel sekali Bapak Ibu, bukan kerja sertifikat yang kita butuhkan, tetapi materinya yang sangat menarik yang bisa kita dapat pada pelatihan di PMM, pelatihan mandiri Bapak Ibu. Jadi untuk kegiatan-kegiatan pelatihan, ya,
kita bisa dapatkan secara gratis di PMM ini Bapak Ibu. Kalau sudah ada yang bisa memfasilitasi kita untuk meningkatkan keprofesionalitas kita, kenapa kita harus mencari yang susah-susah Bapak Ibu? Boleh langsung ke PMM, karena PMM itu sendiri adalah teman bagi para guru hebat. Ya, di sini Bapak Ibu, mungkin ini adalah tampilan PMM, dan ini bukan hal yang baru bagi kita semua. PMM adalah teman belajar para guru hebat. Bagi para guru yang mau belajar, boleh di PMM. Bagi para guru yang mau berinovasi, bagi para guru yang mau meningkatkan kreativitasnya, bagi para guru yang ingin menjadi guru-guru masa kini yang siap berkarya dan berinovasi demi mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan, mari belajar lewat PMM. Karena di sini tempat kita belajar dan menjadi tahu banyak hal. Bapak Ibu, saya juga sama. Saya tertarik sekali ketika melakukan pelatihan mandiri. Bagaimana saya bisa melakukan asesmen awal, bagaimana saya bisa melakukan pembelajaran diferensiasi, meskipun mungkin Pak Ocep juga tahu ketika kita di grup penggerak, kita sudah diajarkan bagaimana pembelajaran diferensiasi, penerapan pembelajaran diferensiasi, strateginya, kemudian juga dengan berbagai teknik-teknik, ya, kita memikirkan konten, kemudian proses dan produk. Nah, itu semua disiapkan pada pembelajaran diferensiasi. Nah, Bapak Ibu, mungkin saya ingin login ke PMM saya terlebih dahulu. Saya pernah mengalami masa buruk. Mungkin ini karena triknya adalah berbagi, saya pernah mengalami masa buruk. Masa buruk saya adalah ketika aksi nyata saya ditolak, pernah ditolak. Ini Bapak Ibu tidak memang Bapak Ibu validator sangat jeli untuk melihat, dan ketika saya membuka kembali bagian untuk pelatihan mandiri ini, khususnya pada aksi nyata, ya, pada topik aksi nyata yang saya kerjakan, ternyata ya tidak sesuai dengan rincian. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ocep, kalau tidak sesuai dengan rincian, maka pasti akan ditolak. Itu tidak valid. Sama juga Bapak Ibu, ketika kita mengisi dalam satu form dan itu memang tidak sesuai dengan yang diinginkan, pasti dia akan error pada akhirnya. Jadi memang itu karena kita juga bergerak dengan sistem, ya, sehingga memang kita harus melihat benar-benar pada rincian aksi nyatanya. Sementara saya menunggu Bapak Ibu untuk ini saya belum kerja Bapak Ibu, ya. Aksi nyatanya sebenarnya sudah dikerjakan, tetapi mau mengunggahnya belum, karena ada beberapa poin yang memang. Tapi saya tertarik dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ocep. Jangan terlalu banyak-banyak mau menyempurnakan, tapi pada akhirnya juga nanti belum diisi. Dan semoga setelah ini saya bisa langsung melengkapi, karena memang filenya sudah saya buat, aksi nyatanya juga sudah saya buat, Bapak Ibu. Iya, sama Bapak Ibu, untuk topik yang saya punya yang sudah divalidasi itu perencanaan pembelajaran. Saya pun juga belajar banyak hal dari sini, bukan soal untuk mendapatkan sertifikat, ya, sertifikat itu bonus benar sekali, tapi sejumlah pengetahuan dan pemahaman yang saya dapatkan, sehingga bagaimana saya bisa mengimplementasikan itu kepada anak-anak didik saya. Bapak Ibu, kita punya sekian banyak anak-anak dengan berbagai karakteristik yang berbeda-beda. Dan tentunya ketika kita belajar di PMM, banyak hal juga yang akan kita dapatkan. Sehingga mindset berpikir kita akan berubah. Kita akan menjadi guru-guru yang berinovasi, yang berkreasi, yang sesuai dengan kebutuhan dari anak-anak didik kita. Bukan kebutuhan kita Bapak Ibu. Kadang-kadang kita selalu berpikir harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Padahal target kita adalah memenuhi kebutuhan mereka. Mereka yang membutuhkan adalah siapa? Para guru, para anak-anak didik kita. Nah, di sini untuk aksi nyata yang sudah divalidasi Bapak Ibu, ya, saya memilih ATP, TP, mapel kimia. Aksi nyatanya ini ya, untuk perencanaan pembelajaran. Dan ini saya percaya bahwa Bapak Ibu semua sudah melakukan ini. Bapak Ibu pasti sudah melakukan, sebelum masuk mengajar pasti Bapak Ibu sudah melakukan perencanaan pembelajaran. Tetapi perencanaan pembelajaran yang Bapak Ibu sudah buat, Bapak Ibu belum memasukkan di dalam aksi nyata. Nah, untuk mau masuk di aksi nyata ini, tentu Bapak Ibu harus benar-benar memahami dulu dari modul 1, modul 2, sampai modul 3. Kebutuhannya apa saja?
Dan setelah saya mempelajari modul 1, modul 2, modul 3, kemudian saya masuk dengan aksi nyata saya. Di sini Bapak Ibu untuk aksi nyatanya saya memilih, ya, ada beberapa rincian, dan saya pilih pada penyusunan ATP atau dokumen ATP maupun juga modul ajar. Saya pilih untuk ATP, TP, mapel kimia, karena kebetulan mata pelajaran saya adalah kimia. Masih sementara loading Bapak Ibu untuk aksi nyatanya. Iya. Hanya berisi ATP saja Bapak Ibu. Tentunya dalam membuat perancang pembelajaran ini sudah kita buat di awal sebelum kita masuk di kelas, dan ini adalah ATP-nya, ya, yang sesuai dengan apa yang sudah saya pelajari juga di modul 1, 2, 3 pada pelatihan mandiri yang saya unggah aksi nyatanya. Harus ada capaian pembelajaran, kemudian ada elemen, ya. Elemen di sini ada elemen pemahaman kimia dan juga keterampilan proses sesuai dengan elemen CP pada mapel saya. Kemudian ada CP per tahun, nasional, dan juga sampai pada ATP, bahkan waktu atau alokasi waktunya. Dan ini semua saya masukkan, tapi Bapak Ibu ini mungkin cuma dokumen ATP-nya. Di dalam dokumennya, karena sesuai dengan rincian atau kebutuhan dari aksi nyata tersebut, diminta harus ada umpan balik. Nah, ini saya buat umpan balik. Umpan balik yang saya buat itu sama dalam bentuk Google Form. Jadi tinggal mengirimkan kepada teman-teman, lalu teman-teman memberikan umpan balik terhadap apa yang sudah saya buat, dan saya harus mengirimkan itu sebagai bukti aksi nyata saya. Ya, awalnya saya berpikir seperti ini Bapak Ibu, yang ini yang dipakai. Tahu-taunya memang bukan, tapi memang harus dibagikan. Ini tidak ada pengaruh. Jadi umpan balik di PMM oleh teman-teman kita di PMM itu ternyata tidak berpengaruh dalam validasi aksi nyata kita. Yang berikut Bapak Ibu untuk trik saya membuat aksi nyata. Bagaimana saya bisa membuat aksi nyata? Saya lebih cenderung melihat pada apa yang sudah saya lakukan. Dari apa yang sudah saya lakukan itu, maka bentar Bapak Ibu. Ya, dari apa yang sudah saya lakukan, maka saya bisa berbagi atau melakukan aksi nyata itu, berbagi aksi nyata itu di PMM ini. Ya, caranya sangat simpel Bapak Ibu. Setiap aktivitas Bapak Ibu bisa mendokumentasikan. Kegiatan apapun Bapak Ibu bisa dokumentasikan. Sehingga setelah didokumentasikan, pada saat Bapak Ibu misalnya budaya positif, ada budaya positif yang ada juga di PMM. Budaya positif ini berarti semua misalnya keyakinan kelas, ya, atau kesepakatan kelas yang kita buat bersama dengan anak-anak kita di kelas dalam setiap pembelajaran. Nah, itu kita dokumentasikan, nanti dimasukkan ke dalam aksi nyata. Ketika kita berbagi seperti ini pun juga kita mendokumentasikan, tinggal kirim formnya ke teman-teman supaya teman-teman juga bisa memberikan umpan balik terhadap setiap aksi nyata. Kalau butuh perbaikan, langsung diperbaiki sebelum nanti kita masukkan di PMM. Nah, mungkin ini salah satu link aksi nyata yang sementara menunggu validasi. Saya membuatnya di Canva, tetapi perlu diingat Bapak Ibu, yang dimasukkan di PMM itu hanya dalam bentuk dokumen PDF. Kalau Bapak Ibu mau memasukkan dalam bentuk video, boleh langsung ke bukti karya saya. Jadi ini Bapak Ibu salah satu aksi nyata yang sudah saya buat. Ini aksi nyata penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid SMP SMA. Berarti ini lebih menjurus ke pembelajaran diferensiasi, sama juga dengan yang tadi dikerjakan oleh Pak Ocep. Tetap diawali Bapak Ibu harus punya visi. Visi Bapak Ibu untuk apa? Dalam melakukan aksi nyata ini. Tentunya kalau saya kemarin itu target saya memang mau
mewujudkan pembelajaran kimia yang menyenangkan dan berpihak pada murid merdeka. Sedangkan untuk misi, ini ada misi saya, untuk menjawab atau untuk mencapai visi, maka saya harus melakukan pembelajaran diferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid, menciptakan ekosistem belajar yang kondusif, melaksanakan pembelajaran kimia yang bersinergisme, dan juga melaksanakan pembelajaran. Nah, simpel Bapak Ibu, tinggal fotonya yang dimasukkan. Tidak terlalu panjang-panjang, Bapak Ibu jangan lihat saya punya di Canva lalu karena saya orangnya kinestetik Bapak Ibu. Jadi sukanya itu melihat sesuatu yang memang tertarik. Jadi saya membuatnya di sini. Tentunya diawali juga dengan bagaimana saya mengawalinya. Mengawalinya dengan ada tahap persiapan, melakukan asesmen awal, melakukan tes gaya belajar, dan menyiapkan konten. Ini yang dibuat Bapak Ibu sudah saya sesuaikan dengan yang ada pada modul pelatihan. Jadi pada modul pelatihan itu saya pelajari, kemudian saya masukkan, oh ternyata poin-poin penting yang ada pada modul itu. Karena mau membuat aksi nyata apa yang kita buat? Aksi nyata tentunya dari apa yang sudah kita pelajari. Nah, apa yang sudah kita pelajari dan apa yang sudah kita lakukan, itu adalah bukti bahwa kita telah melakukan aksi nyata dari pelatihan mandiri tersebut. Simpel Bapak Ibu, karena kita di sekolah ada punya kegiatan literasi, jadi kebetulan setiap jam pertama 30 menit itu tetap ada kegiatan literasi. Nah, dari mana saya mau melakukan kegiatan literasi numerasi Bapak Ibu? Kegiatan literasi numerasi ini saya ambil di PMM. Itu, ya. Jadi untuk pembelajaran kimia biasanya jam pertama itu ada kegiatan literasi dan juga ada literasi numerasi. Saya buat kelas di PMM Bapak Ibu. Jadi buat kelas di PMM pada waktu mereka mengajar, fitur assessment. Saya buat kelas, di sini ada soal-soal literasi dan numerasi sesuai dengan fase Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya saya di kelas 10 berarti fasenya fase E. Saya akan pilih fase E. Ya, setelah memilih fase E, kemudian saya harus pilih mau literasi, numerasi, ya. Ada literasi, ada banyak, ada informasi, ada sastra, dan sebagainya. Dan itu semua adalah menuju kemana Bapak Ibu? Ke AKM kelas sesungguhnya. Jadi kita bisa menggunakan fitur yang ada pada PMM. Ada ini platform Merdeka Mengajar, ada fitur assessment. Mungkin nanti setelah ini kita bisa di lain-lain sesi bisa banyak belajar tentang fitur-fitur lainnya, seperti tadi sudah dipaparkan juga oleh Pak Ocep bahwa ada selain dari pelatihan mandiri sebenarnya ada juga yang lain yang tidak kalah pentingnya bagi kita semua. Jadi Bapak Ibu, kenapa tidak, mari sering-seringlah kita untuk menambah pemahaman kita ya di PMM ini. Kemudian Bapak Ibu, selain itu ini adalah pemetaan kebutuhan yang dibuat. Ya, bagaimana menyiapkan diferensiasi konten. Mungkin karena kita di sekolah semuanya itu sudah digital, artinya berbasis digital, internetnya ada, ya. Jadi pertama pasti kita membutuhkan pemetaan kekuatan dulu. Ya, jaringan internetnya mantap, dapat oleh semua anak di dalam kelas bisa menikmati, ya, bisa menggunakan. Setelah itu saya harus membuat berbagai konten disiapkan sesuai dengan kebutuhan belajar anak. Mau dalam bentuk video, mau dalam bentuk artikel, podcast, maupun komik. Komiknya juga ini dibuat sendiri Bapak Ibu. Saya membuat sendiri yang simple, yang mudah untuk anak-anak pahami. Yang berikut Bapak Ibu adalah untuk diferensiasi proses. Karena diferensiasi konten, kemudian prosesnya yang bervariasi, ya. Bapak Ibu sampai anak duduk di luar pun juga ini adalah proses mereka belajar Bapak Ibu. Senyaman mungkin mereka belajar untuk bisa menambah pemahaman mereka atau menyelesaikan tantangan, silakan. Boleh di mana saja. Bahkan ada yang di perpustakaan, ada yang di lab komputer dan sebagainya. Jadi itulah ciri merdeka Bapak Ibu. Yang jelas sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Nah, ini salah satu diferensiasi produk yang anak-anak telah hasilkan. Mau dalam bentuk yang manual, dalam bentuk yang digital, dan semuanya ini
eh, sebagai hasil dari pembelajaran saya di pelatihan mandiri tentang bagaimana menyesuaikan karakteristik pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak. Kemudian Bapak Ibu berbagi dan berkolaborasi di media sosial. Setelah itu, apa yang anak-anak pelajari boleh dimasukkan ke media sosial mereka. Supaya apa? Ketika selama ini mereka selalu berbagi di media sosial hal-hal yang tanda kutip. Ya, mungkin sekarang mereka akan terbiasa untuk menyebarkan virus-virus kebaikan. Ya, berbagi positif, hal positif di media sosial mereka. Karena zaman sekarang kita tidak mungkin melarang anak untuk tidak menggunakan TikTok dan sebagainya. Tapi bagaimana kita guru bisa merangsang mereka supaya mereka bisa menggunakan TikTok mereka maupun IG mereka untuk berbagi yang baik. Dan ini Bapak Ibu poin pentingnya, refleksi. Ini refleksi dari anak-anak. Dengan karena diferensiasi, jadi ya mereka juga menghasilkan dengan berbagai konten, ya, mau dalam bentuk infografis, mau dalam bentuk menulis, ya, kemudian ditempel, Bapak Ibu, ya. Dan ini disesuaikan dengan apa yang ada pada aksi nyata, rincian aksi nyata. Saya pilih di perpustakaan belajar, di perpustakaan PMM, ya, dan itu dimasukkan. Nah, setelah itu refleksinya saya tulis dalam bentuk di dokumen. Mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Terus semangat untuk berkarya Bapak Ibu. Kalau bukan kita, siapa lagi Bapak Ibu? Karena kita adalah para pejuang pendidikan yang selalu siap berkarya untuk menumbuh kebanggaan karakteristik anak yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya bagikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian mungkin ada hal yang menyinggung, tidak bermaksud apa, tetapi saya di sini adalah berbagi apa yang sudah saya lakukan. Saya kembalikan kepada Pak Rizal, silakan. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Narasumber kita yang kedua, Luar biasa, luar biasa. Narasumber kita di siang hari ini, fakta yang ternyata sama dari narasumber satu dan narasumber yang kedua ini, yaitu simpel untuk bagaimana unggah aksi nyata di PMM ternyata simpel. Dan materi di siang hari ini ternyata menyadarkan kita semua bahwa PMM merupakan teman belajar bagi para guru hebat. Nah, oleh karena itu saya tidak memberikan waktu yang banyak, namun sudah menjadi bagian daripada rangkaian acara kita di siang hari ini. Saya memberikan kesempatan kepada dua orang penanya awal dulu untuk menanyakan terkait dengan materi yang baru saja disampaikan oleh kedua narasumber kita di siang hari ini. Yang ingin bertanya silakan raise hand, menyebutkan namanya dan pertanyaannya. Silakan dua orang penanya pertama. Ya, sekali lagi yang bagi yang baru bergabung, bahwa narasumber kita di siang hari ini luar biasa. Ini sebuah kesempatan yang langka karena hadir langsung seorang validator aksi nyata di PMM, teman-teman. Jadi mumpung ada waktu, ada kesempatan, silakan untuk menanyakan mungkin ada kendala-kendala apa yang terkait dengan aksi nyata kita di PMM. Jadi silakan yang mau bertanya silakan raise hand dan menyampaikan pertanyaannya. Wah, kayaknya sudah pada
jelas semua ini. Atau ada yang mungkin terkendala ini, boleh silakan pertanyaannya di kolom chat biar nanti saya bacakan. Ya, sekali lagi Pak Ketua, dapat mendengar suara saya Pak Ketua? Dengar Pak Ical. Silakan Bapak Ibu. Ini kesempatan emas ya. Bapak Ibu. Ya, sekali lagi, kalau mau bertanya boleh di kolom chat, nanti biar saya bantu untuk bacakan. Bapak Ibu, ini materinya keren sekali ini, karena hadir langsung ke materi yang memang ahli di bidangnya. Silakan Bapak Ibu. Mungkin saya mengawali Pak Ical. Silakan Pak Ketua. Ya, terima kasih pemateri hebat Ibu Yunanse dan Pak Ocep. Kebetulan ketong mungkin sudah beberapa kali banyak yang ketong sudah lakukan, cuman karena tidak terdokumentasi, jadi pada akhirnya ketika merangkum ketong punya aksi nyata itu kadang-kadang terkendala Pak. Dan ada beberapa kegiatan yang mungkin sudah kami lakukan terkait juga dengan pemberian pemahaman terkait dengan Merdeka Mengajar, tapi tidak membuat tanggapan feedback ya, tanggapan balik begitu. Nah, apakah setelah beberapa waktu yang lalu sudah kami lakukan share informasi itu, lalu feedbacknya kalau kita bikin sekarang, apa itu boleh bisa dijadikan sebagai rujukan? Karena ketika kita lihat ada salah satu bentuk aksi nyata yang diminta ketika di PMM itu membuat beberapa laporan, refleksi, dan ada tadi feedback timbal balik dari peserta yang harus dilampirkan ketika kita menyetorkan kita punya aksi nyata yang ada di lapangan. Apakah itu bisa Pak? Karena jeda waktu antara yang sudah kami berikan dengan yang meminta feedback atau tanggapan balik itu jedahnya agak jauh, sekitar 2 bulan begitu. Apakah bisa dijadikan sebagai laporan aksi nyata di PMM atau tidak Pak? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Ketua IGI Kota Ambon. Pertanyaan yang luar biasa. Saya langsung saja ke Pak Yosep. Cek Pak Yosep. Siapa? Ya, silakan Pak untuk menanggapi Pak Ketua kami. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ketua untuk pertanyaannya. Ini luar biasa karena menjadi hambatan bagi beberapa guru karena kadang-kadang sudah melakukan tetapi tidak ada umpan balik. Yang saya sarankan adalah, karena Bapak kan pasti mengenal orang-orang yang Bapak sampaikan. Siap. Buat form saja, tidak masalah, Pak. Kan sudah melakukan itu kan, hanya tidak ada umpan balik. Buat form saja, lalu minta tolong untuk mengirim ke mereka untuk mengisi. Yang enaknya kalau seandainya disampaikan di dalam sekolah kita, tinggal Bapak Ibu sampaikan saja untuk mengisi form, pasti bisa. Dan itu tidak salah karena Bapak Ibu sudah menyampaikan kurikulum Merdeka Belajar kepada teman-teman. Masalah kita juga adalah kadang-kadang kita saat kegiatan seperti ini tidak ada dokumentasi, atau juga tidak ada sesuatu yang kita buat, sehingga yang paling parahnya itu adalah tidak ada dokumentasi. Walaupun Bapak Ibu sudah melakukan, tidak ada dokumentasi. Tapi kalau Bapak punya tadi soal dokumentasi, tinggal buat form saja lalu kirim ke teman-teman yang Bapak Ibu sampaikan, pasti itu bisa. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Cep. Ya. Luar biasa. Wah, kita makin hari makin ngerti ini rahasianya. Nah, apapun itu jangan lupa dokumentasi teman-teman. Nah, ini ada satu pertanyaan yang masuk di kolom chat.
Nanti coba saya bacakan dari Ibu Laspa. Selamat siang Ibu Yunanse. Saya Laspa dari Jawa Barat. Wah, Jawa Barat. Saya mau bertanya, saya sudah mengerjakan pelatihan mandiri di PMM, tapi saat melakukan aksi nyata saya terkendala karena kurang paham, jadi sudah tertunda 2 bulan. Apakah masih bisa dilanjutkan aksi nyata tersebut atau harus mengulang dari awal lagi? Ya, Ibu Anje mungkin bisa menanggapi pertanyaan dari peserta dari Jawa Barat ini, Bu. Wah, jauh-jauh kita. Iya, baik Pak Ical, terima kasih. Terima kasih untuk Ibu yang bertanya, Ibu Laspa. Ya, tentunya Bapak Ibu tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Ojep. Kalau Ibu memang sudah melakukan pelatihan mandiri, aksi nyatanya itu Bapak Ibu tidak perlu nunggu semalam. Ya, Nici Bapak Ibu, saya juga ada beberapa yang memang sudah selesai, ya, sudah selesai mengikuti pelatihannya, tapi aksi nyatanya belum dimasukkan. Mungkin Ibu tidak perlu untuk ikut pelatihan terkecuali ada penyelarasan atau ada materi-materi baru. Tapi kalau memangnya topiknya adalah tetap tentang misalnya kurikulum merdeka dan tidak menambahkan pada modul-modulnya, saya pikir tidak jadi masalah. Ya, Ibu tinggal melengkapi aksi nyata. Ibu sering mengunjungi PMM Ibu. Di situ akan diberikan kode. Kalau misalnya Ibu terus diminta untuk harus lengkapi aksi nyata. Saya punya di asesmen itu sudah dari bulan November loh Ibu. Sudah dari bulan November asesmennya. Ya. Dan belum memasukkan untuk asesmen. Padahal sudah ada. Selesai ini saya langsung mengirimkan karena selalu diingatkan lengkapi aksi nyata. Ketika Ibu masuk di PMM selalu saja ada saja yang memberikan ingatan, ya, sehingga Ibu benar-benar ingat bahwa harus membuat aksi nyata. Ibu sudah belajar tapi Ibu tidak mengirimkan aksi nyata. Buktinya di mana? Ya, dari apa yang sudah Ibu latih, ya, lewat pelatihan mandiri, Ibu ternyata harus juga mengimplementasikan itu karena ini adalah implementasi kurikulum merdeka. Sehingga dari pelatihan mandiri mengimplementasikan di dalam kehidupan nyata kita, khususnya bagi para siswa kita, dan kita boleh mendokumentasikan masukkan ke dalam PMM sebagai aksi nyata pembelajaran atau pelatihan mandiri, ya, pada topik yang Ibu pilih. Mungkin demikian. Kalau misalnya masih kurang jelas, masih ada Bapak validator kita untuk bisa menjelaskan lebih detail lagi. Terima kasih Pak Ijat, terima kasih Bu Laspa. Demikian yang bisa saya jelaskan. Ya, baik. Luar biasa. Halo, dapat mendengarkan suara saya, Pak Ketua dan teman-teman? Dengar, masih dengar, Pak. Oke, baik. Ini makin menarik ini. Ada juga pertanyaan di kolom chat, saya bantu bacakan. Terima kasih Bapak Ibu narasumber. Pertanyaan saya untuk Pak Ocep Tetelefta. Apakah aksi nyata kami yang telah kami kirimkan, kalau tanggapannya hanya 1-2 saja atau tidak ada sama sekali, apakah aksi nyata kami bisa divalidasi? Ini penjelasannya kembali lagi. Ya, cek. Halo Pak Yosep. Siap, laporan terima, siap. Iya, baik Pak. Ini langsung saja Pak, ini memang ahlinya. Biar makin jelas bagi yang baru bergabung atau yang tadi mungkin ada jaringannya terganggu, biar kita tahu pasti ini maunya di PMM seperti ini. Oke Pak, silakan. Iya, terima kasih Ibu Bapetil. Jadi saya punya aksi nyata itu ada beberapa yang saya tidak kirim ke teman-teman karena saya tahu bahwa itu juga kurang berdampak. Kalaupun Bapak Ibu mau berbagi silakan. Saya berbagi ada beberapa. Tapi itu tidak berdampak. 1, 2, 3 orang pun tidak berdampak. Yang berdampaknya kecuali Bapak Ibu ada di tanggapannya itu Bapak Ibu tidak mengisi di dalam aksi nyata yang kita buat itu pasti dia tidak diterima atau ditolak validasinya, dan
pasti gagal atau diulang lagi. Dan sekali lagi Bapak Ibu bahwa untuk tanggapan ini atau form umpan balik itu bukan di saat saya setelah membuat aksi nyata lalu saya mengirimkan kepada teman-teman, tetapi tanggapan di saat saya melakukan kegiatan lalu ada tanggapan dari teman-teman dan saya masukkan ke dalam aksi nyata tersebut. Itu saja Pak. Terima kasih. Luar biasa. Jadi Kedua itu pertengahan awal-awal itu tahun 2022 saya kadang bingung, apakah ada batasan waktunya? Saya kadang-kadang kejar juga, tetapi setelah saya melihat tidak ada batasan waktu. Ada kemarin saya kasih ke SMP 40 itu di Maluku Tengah, semua guru-guru itu sudah membuat dia punya modul-modul kurang aksi nyata. Itu juga luar biasa karena tinggal aksi nyata saja, jadi tidak ada batasan waktu untuk kita memasukkan aksi nyata kita. Terima kasih Pak. ya baik, makin jelas ya. Memang tepat sekali dengan materi kita di hari ini. Ada lagi pertanyaan yang masuk di kolom chat ini dari Ibu Susilawati Nasution, SPDI. Selamat siang Bapak Ibu narasumber. Bolehkah kalau aksi nyata itu bukti karya siswa atau yang lainnya? Yang saya kirimkan adalah bukti karya siswa. Nah, ini. Halo, Ibu nanti boleh menjawab pertanyaan ini, Bu. Ini yang dikirimkan ini bukti karya siswa nih. Baik Pak Ical, terima kasih. Bisa mendengar suara saya Pak Ical? Sangat jelas, Bu. Silakan, Bu. Baik Pak, terima kasih. Ibu atau Bapak ya? Ibu Susilawati Nasution. Ya, yang dimaksudkan dengan bukti karya adalah bukti karya kita, guru, ya. Apa yang sudah kita lakukan dari hasil pelatihan. Walaupun itu adalah bukti karya siswa yang kita masukkan Bapak Ibu, berarti kita kembali melihat pada rincian. Arahnya kemana? Target kita dari pelatihan itu kita lakukan tujuannya pasti ke siswa. Misalnya pada penyelesaian pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar anak misalnya. Nah, di situ pasti ada pembelajaran diferensiasi dan aksi nyata yang dilakukan oleh anak-anak itu, bukti karya siswa bisa dimasukkan sebagai bukti bahwa ibu telah melakukan atau mengimplementasikan apa yang sudah ibu pelajari di pelatihan mandiri itu. Karena misalnya pada pelatihan mandiri di pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik misalnya, atau saya izin untuk lihat PMM-nya kembali, nanti bisa kalau tidak salah ya, itu ada rinciannya dan ibu tinggal mengikuti atau melihat sesuai dengan rincian. Rincian itu kayak kita punya pemakaran sebagai guru, punya marka. Jadi kalau melenceng dari situ memang akan ditolak. Mungkin demikian ya Pak Ocep. Kalau misalnya dia melenceng pasti ditolak ya. Karena saya juga pernah mengalami perbaikan. Silakan boleh diperbaiki. Dan ketika diperbaiki Bapak Ibu kapanpun juga, di situ ada ketentuannya. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu tergesa-gesa. Ya, apa yang bisa Bapak Ibu perbaiki silakan perbaiki. Meskipun kurang ada umpan balik, ya Bapak Ibu tinggal tambahkan umpan balik gitu. Ya. Tapi kalau untuk karya siswa memang harus dimasukkan. Salah satunya adalah bukti kita melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar anak, misalnya pada topik itu. Tapi kalau penyebaran berarti kita butuh audiensnya adalah rekan-rekan kita, guru kita, baik itu di KKG atau 1, 2, 3 orang berkumpul dan kita boleh menyampaikan ya, boleh saja, kenapa tidak. Demikian Ibu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, nanti boleh dilengkapi juga oleh Bapak Validator kita Pak Ocep. Terima kasih. Iya, luar biasa. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan yang berikut Bapak Ibu peserta webinar di siang hari ini yang lagi berbahagia, di kolom chat sudah tertera link absen. Silahkan mengisi untuk mendapatkan sertifikatnya. Saya bacakan pertanyaan dari
Ibu Maria Sahertiani. Terima kasih Bapak Ibu narasumber. Saya ingin bertanya, kalau sudah melakukan aksi nyata, ternyata pada bagian umpan balik, saya menggunakan umpan balik yang bagian aksi nyata saya, pada harus membuat juga umpan balik dari guru atau siswa secara langsung dalam bentuk tertulis. Tapi saya sudah kirimkan dan tertulis sementara menunggu validasi. Apakah masih bisa diperbaiki? Ini Pak Ocep. Silakan Pak. Ya, ini pertanyaan bermulai dari penjelasan. Terima kasih Pak, terima kasih Ibu Sartia. Jadi Bapak Ibu, di saat kami memeriksa aksi nyata itu kan langsung satu file PDF. Jadi kami tidak membaca pada tanggapan yang waktu Bapak Ibu buat aksi nyata kirimkan kepada teman-teman yang ada di grup atau dimanapun. Jadi aksi nyata itu atau umpan balik itu harus dimasukkan ke dalam aksi nyata yang Bapak Ibu buat. Prosesnya itu bukan secara Bapak Ibu mengirim lalu ada umpan balik, lalu tidak bisa diperbaiki lagi. Kenapa? Coba Bapak Ibu buka lagi lalu dibuat perbaiki, tidak bisa. Tunggu sampai validasi dulu. Kalau seandainya ditolak, baru Bapak Ibu pasti tahu, oh kekurangan saya di sini. Itu Bapak Ibu tinggal perbaiki saja. Mungkin itu Pak, terima kasih. Iya, jelas, padat dan lengkap sudah. Jadi, wah memang seperti itu. Ya kadang-kadang kita selama ini mungkin masih berpikir bahwa yang di aksi nyata itu menjadi, padahal sudah dijelaskan oleh Pak Yosef dari awal sampai akhir. Yang mudah-mudahan dapat kita pahami bersama di siang hari ini. Karena ini memang beliau ini adalah validator dari PMM itu sendiri. Wah keren, ada pertanyaan juga ini. Ini ada ucapan terima kasih atas penjelasannya. Ini dari Ibu Elsina Hanapesi SPD. Mohon maaf terlambat masuk room. Saya mau tanya Bapak Ibu narasumber, setelah saya melakukan aksi nyata pada kurikulum Merdeka dan sudah mengupload ke PMM, tapi sampai saat ini saya belum mendapatkan sertifikat. Mohon penjelasannya Bapak Ibu narasumber. Terima kasih. Nah ini kayaknya Pak Ocep lagi nih, memang beliau ini Pak validator di PMM kebanggaan kita dari Maluku ini. Pak Ocep, silakan Pak. Terima kasih Ibu Lohana PC, terima kasih sudah bergabung dengan webinar kami. Jadi saya punya aksi nyata itu kadang 4 bulan dan kadang 5 bulan, kadang 6 bulan. Karena ini kan tadi kalau saya jelaskan itu sekitar 3,31 juta guru, dan kalau seandainya dibuat 2 saja itu kan aksi nyata 2 kan sudah paling banyak sekali. Lalu Bapak Ibu dari bulan Desember itu saya lupa tanggal tutupnya berapa, sampai sekarang bulan Februari kami belum diizinkan untuk memeriksa aksi nyata tersebut. Jadi Bapak Ibu buat saja aksi nyatanya, jangan sampai Bapak Ibu menunggu aksi nyata yang satu belum, tidak buat lagi yang lain, yang 2 topik. Jadi sekarang sudah ada 13 topik, buat 13 itu, yang penting sudah ada rinciannya. Pak, rinciannya di mana? Ada di PMM. Bisa Bapak Ibu memilih aksi nyata itu, lihat ada rinciannya, itu baca, pasti saya yakini pasti akan lulus. Saya senang sekali dengan Ibu tadi pembicara yang kedua, beliau punya sungguh luar biasa, bisa buat seperti itu, bisa buat yang sederhana seperti saya punya. Yang penting intinya adalah mengikuti rincian yang ada. Mungkin itu saja Bapak, terima kasih. Luar biasa, ini teman-teman penasaran ini. Mungkin seperti ada masa expirednya gitu Pak Ocep. Atau ini juga saya juga penasaran, sebenarnya ada berapa sih sebenarnya tim validator di PMM itu, sehingga teman-teman ini, wah ini ternyata saya sudah unggah, padahal hasil webinar ini menyatakan bahwa itu masih keliru. Lalu penasaran, aduh ini berapa lama baru mau balik lagi revisi. Tapi jangan kecewa teman-teman, karena akan ditindaklanjuti dan modul di PMM itu masih banyak. Silahkan kita selesaikan yang modul-modul yang belum. Ya begitu Pak Ocep ya. Wah ini sekali lagi bahwa PMM adalah teman belajar bagi para guru
yang hebat, dan peserta webinar di siang hari ini juga termasuk adalah kumpulan para guru-guru yang hebat. Ya mungkin sudah saatnya untuk kita akhiri penyampaian materi di siang hari ini karena pertanyaannya sudah banyak, tapi itulah kehebatan dari komunitas belajar gigi Kota Ambon merupakan webinar perdana. Dan Bapak Ibu, jangan lewatkan webinar-webinar di seri-seri yang akan datang di komunitas belajar gigi. Jangan lupa ikuti kami di platform Merdeka Mengajar. Ya mungkin terakhir closing statement dari kedua narasumber hebat kita di siang hari ini. Silakan Pak Ocep duluan. Oh ya, sekali lagi sebelumnya saya minta terima kasih dari komunitas IGI Kota Ambon yang sudah mempercayakan saya membagi praktik baik yang ada. Saya tidak melebihi Bapak Ibu, cuma kita saling berbagi saja. Jadi saya mau mengatakan bahwa guru yang luar biasa itu bukan dia yang mengetahui segalanya, tetapi guru yang luar biasa itu selalu merefleksikan dirinya sehingga dia lebih baik daripada hari kemarin. Terima kasih. Luar biasa, berikan aplaus dong buat narasumber kita yang pertama Pak Ocep. Semoga kita dapat berkolaborasi lagi Pak di seri webinar yang akan datang. Oke, selanjutnya Ibu Nancy, silakan Bu closing statement-nya. Iya, baik Pak Moderator, Bapak Ibu guru hebat yang saya banggakan sekalian. Di akhir perjumpaan kita di saat ini, saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa jangan bosan-bosan Bapak Ibu untuk terus berkarya. Karena ketika kita berkarya, kita pasti akan ditambahkan lagi apa yang menjadi kebutuhan kita sebagai para guru masing. Karena anak-anak yang kita didik di saat ini adalah anak-anak yang berada dengan berbagai kemajuan. Mari Bapak Ibu jangan menutup diri. Ada platform Merdeka Mengajar, ada teman-teman kita berkolaborasi. Satu kekuatan kita tidak akan bisa. Kita butuh banyak kekuatan untuk bisa memajukan pendidikan menjadi lebih baik. Mungkin demikian Pak Ocep. Belajar refleksi Bapak Ibu jangan lupa, karena refleksi itu penting. Belajar tanpa refleksi itu sia-sia. Tetapi yang lebih berbahaya adalah kita berefleksi tanpa belajar. Mungkin demikian Pak yang bisa saya sampaikan. Makasih. Luar biasa, berikan aplaus pada narasumber hebat kita Ibu Yunanse di siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber hebat kita di siang hari ini. Sedikit saya simpulkan bahwa PMM merupakan teman belajar bagi para guru hebat saat ini. Pemerintah telah menyediakan platform Merdeka Mengajar. Jangan kita sia-siakan, mari kita manfaatkan dengan mengakses menggunakan akun belajar.id. Dan untuk aksi nyata, satu kesimpulan dari dua narasumber hebat yang punya kesimpulan yang sama bahwa simpel dan sangat mudah. Dan jangan tunggu hari esok, bergerak sekarang saat ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau ingin berjalan jauh, marilah kita jalan bersama-sama. Kolaborasi menjadi kunci untuk kita semua. Ada cewek berbaju putih, gigi putih dan tertawa lagi. Saya ucapkan cukup sekian dan terima kasih. Semoga nanti kita berjumpa lagi. Saya Rizal Salasa. Jadi punya mantan namanya Ani. Kalau mamanya dipanggil Umi. Webinar berakhir sampai di sini. Jika ada salah mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa lagi. Saya kembalikan ke rekan saya Pak Ari. Iya, baik, terima kasih Pak Moderator hebat kita, Pak Rizal, Bapak Ibu hebat sekalian. Mari kita berikan aplaus sekali lagi yang meriah untuk para narasumber kita dan juga Pak Moderator hebat yang cukup luar biasa ya, bukan cukup tapi sangat luar biasa telah mengawal jalannya paparan materi dari kedua narasumber hebat kita dengan berbagai pertanyaan yang juga sudah dijelaskan juga oleh para pemateri. Dan harapan kita semoga semua ini tidaklah hanya berakhir sampai di sini, tetapi seperti yang tadi telah disampaikan Bapak Ibu hebat, tetap ikuti terus webinar-webinar kita selanjutnya ya, karena ke depan ada banyak kejutan yang tidak kalah baik, tidak kalah penting. Recording stopped. Bapak Ibu hebat sekalian, ketika tetap senantiasa bersama dengan kami di Ikatan Guru Indonesia Kota Ambon. Oke, selanjutnya kami informasikan buat Bapak Ibu hebat sekalian,
Di kolom chat telah diedarkan daftar hadir. Kami pastikan Bapak Ibu harap untuk mengisi form dimaksud dan pastikan nama serta gelar Bapak Ibu, jangan sampai ada yang keliru. Oke, untuk itu Bapak Ibu hebat sekalian, terkait dengan aktivitas kita di hari ini, sesungguhnya banyak hal yang sudah kita ketahui. Banyak terkait dengan platform mereka mengajar, terkait dengan aksi nyata. Sebenarnya ada beberapa kata kunci yang juga saya dapatkan ya dari paparan-paparan narasumber kita. Yang penting adalah kita harus perhatikan betul apa yang menjadi instruksi dan yang telah termuat dalam petunjuk bagaimana kita menyelesaikan aksi nyata kita biar semua itu bisa berlangsung dengan efektif. Dan juga tidak kalah penting adalah mari tetap semangat dan jangan menunda-nunda apa yang telah kita kerjakan. Oke, karena benar sekali melakukan aksi nyata itu sebenarnya tidak ada batasan waktunya seperti pencerahan yang sudah kita dapatkan. Oke, sekali lagi terima kasih untuk para narasumber hebat, terima kasih untuk Bapak Ibu peserta yang telah bergabung bersama dengan kami di webinar hari ini. Sebelum saya mengakhiri semua rangkaian kita, perlu kita ingat bersama bahwa sesungguhnya kami semua adalah orang pelajar, kami semua adalah guru, dan guru itu adalah profesi. Dan profesi itu memang harus terkonfirmasi setiap saat, harus terupdate. Kalau tidak, sudah pasti kita akan terlindas oleh regulasi. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan format, saya mintakan kita semua mengaktifkan kamera kita, karena kita akan ada dalam sesi foto bersama dengan para narasumber hebat kita, dan juga semua orang yang berperan penting dalam webinar di hari ini. Ya, karena kita saat ini ada 3 slide, untuk itu kita akan ambil sesi foto per slide. Untuk slide yang pertama, silakan Bapak Ibu, ayo kita smile, 1, 2, 3, oke.